Oke, NPR, 3D Stylized Non Photorealistic. Jadi apa itu stylized dan non photorealistic? Kadang di dunia 3D gitu, per 3D-an animasi 3D, eh, buat animasi istilahnya ada stylized ya. Stylized, eh, istilahnya itu nggak seperti 3D pada umumnya gitu. Generic 3D. Contohnya kayak gini, generic 3D. Dia hasilnya kalau generic 3D lebih ke realis gitu. Realis, hasil rendernya kadang ataupun bentuk geometrinya, shape-nya, bentuk objeknya. Stylized 3D eh, terlihat seperti sesuatu yang lain. Bisa jadi seperti 2D painting, seperti gambar gitu ya. Gambar drawing, seperti ilustrasi, seperti sebuah sketsa, seperti sebuah komik, seperti sebuah pixel art. Bisa seperti diorama, bisa stylenya itu seperti PS2, PlayStation 2, yang kalau kalian pernah udah mungkin udah zaman kalian PS3, PS4 ya. PS2 pernah nyoba belum kayaknya? Atau pernah nyoba game jadul gitu di PS2 gitu, PlayStation 2, atau yang baru-baru ini seperti movie-nya Pixar ya, gitu. Dan yang lain-lainnya. Kalau seperti 2D painting, ini objek 3D, terus hasil renderannya itu look-nya terlihat seperti lukisan 2D gitu. Itu. Terus yang lain ada yang bisa juga seperti sketsa 2D. Nah, kadang ada yang di 3D itu bisa menghasilkan sketsa 2D gitu ya. Nah, coba bentar ya. Atau seperti comic book gitu. Terus style yang lainnya, ya kalau yang ini PlayStation 1, PlayStation 1 yang low poly, ada juga yang pixel art, Ghibli style. Yang tadi seperti seperti wah, lupa ngeletakin filenya bentar ya. Hmm, ya, seperti 2D painting, ah, kelihatan 2D, hasil renderannya itu teksturnya itu 2D, cuman kalau kita lihat tuh 3D gitu. Nah, stylized 3D ya. Bisa macam-macam dia bentuknya. Ini style yang lain, terus ada juga style yang lain, hand drawn, low poly, ataupun anime. Yang contohnya itu kalau kalian pernah main game Genshin Impact atau yang terbaru ini Beast Titan kan pakai CGI itu. Nah, itu dia. Look rendernya stylized 3D atau anime render gitu. Macam-macam. Ada yang hand paint tekstur, voxel art. Yang sering kita lihat itu CG movie. Kayak film Raya, terus yang berbagai macam filmnya Pixar ataupun Disney itu CG movie, computer generate movie gitu. Nah, itu style-style yang lain. Jadi stylized 3D tidak seperti uh, 3D generic gitu, 3D generic. Stylized 3D itu non photorealistic rendering, sesuatu yang foto yang nggak realistik hasil renderannya. Nah, kalau kita lihat yang ini
kita lihat dari bentuk sama hasil renderan itu foto real atau foto realistik gitu. Nah, kalau begini bagaimana gitu kan? Kalau ini bisa disebut NPR. NPR dari segi geometrisnya, bentuk objek mobilnya. Itu NPR, nggak realis gitu, udah sesuatu yang lain gitu. Seperti yang tadi ya, pengertiannya not looking like generic 3D atau sesuatu yang lain. Looking like something else gitu. Oh ya, udah direkam. Terus kalau yang ini jelas non fotorealistik dari segi bentuk geometrisnya kartunis gitu sama renderannya. Gitu ya. Nah, kalau pernah nonton atau lihat trailernya Spider-Man Into the Spider-Verse, nah, itu setiap karakternya hasil rendernya beda-beda. Ada yang kayak komik, ada yang CG movie, nah, ada yang lainnya, ada yang hand paint texture gitu ya. Tuh, ini yang karakter yang sebelahnya ini ada screen tone gitu. Nah, ini beda-beda dia style look rendernya digabung jadi satu gitu. Nah, ini hasil-hasil eksperimen si 3D artisnya ataupun permintaan dari director. Nah, jadi untuk menentukan kita mau hasil animasinya gimana, ini bisa gunakan chart reality, reality. Nah, yang sebelah kiri sini reality, yang paling ke kanan tuh stylized, mau yang ke atas abstrak. Nah, bisa kita tentukan tuh. Nah, yang seperti gambar yang tadi contohnya, ini hasil renderannya mendekati realis gitu. Dari segi pohon, renderan rumput-rumput, rumah, mobil, nah, itu realis, mendekati realistik. Tapi my design style-nya itu unik, sesuatu yang lain. Nah, ya, unik sesuatu yang lain, stylized gitu. Nah, titik merah ini, gitu. My design style, terus my rendering style. Nah, kalau yang ini jelas bentuk karakternya itu eh, bentuk objeknya stylized banget gitu kan. Tapi hasil renderannya tekstur segala macamnya itu realis dari kalau dilihat ini kan dari tekstur matanya, kulitnya, jenggotnya, rambutnya gitu ya. Nah, kerutannya gitu. Dibuat realis rendering stylenya, tapi desain stylenya tuh ngikutin yang karakter kartunnya gitu. Nah, itu bisa kita tentukan mau yang mana. Jadi stylized 3D itu eh, yang sesuatu disimpelkan, dekoratif, sama sesuatu yang dilebih-lebihkan. Gitu. Simplified, dekoratif, exaggerate. Yang simplification, misalnya objek mobil tuh disederhanakan, objek benda-benda yang lain tuh disederhanakan. Jadi suatu lah bentuk yang lain atau stylized 3D. Nah, contoh ini ya, yang lain lagi mobil ini bentuknya seperti di dunia nyata, realis gitu ya. Reality, cuman kita waktu sketch bisa aja kita simpelkan atau bentuknya dianehkan gitu, dekoratif. Bannya dimundurin gitu. Mungkin kalau udah nabrak tak gimana, udah langsung moncong depan mobilnya udah hancur loh itu gimana ya. Nah, itu. Nah, ini lebih didekoratifkan lagi sama di exaggerate dilebihkan, dilebih-lebihkan, bodinya dilebih-lebihkan gitu. Nah, sesuatu yang lain. Kalau yang ini, dilebih-lebihkan juga lagi. Bannya dikecilkan gitu. Sesuatu yang berlebih, ngapain bannya dikecilkan gitu. Bentuk mobilnya panjang banget, terus kanopi atapnya tuh digepengin ya, terus ditinggiin ya. Nah, di dekoratif sama exaggerate. Jadi stylus 3D tidak terlihat seperti 3D generic gitu, non photorealistic atau NPR, simplified and exaggerate gitu.
Stylized 3D itu ada elemen-elemennya sama bentuk sesuatu yang diintensikan. Bisa satu color dengan menggunakan warna yang dibatasin, limited limited palette, lighting, shadow gitu. Geometry bisa yang bentuknya simplified atau exaggerate, perspective, rendering. Nanti ada contohnya. Mau rendering karakternya itu seperti anime yang ada outline, line artnya, atau seperti comic book, ada screen tones, cross hatching segala macamnya, maupun movement pergerakan animasinya. Ini salah satu beberapa contohnya. Kalau kita pick color, ngambil warna, itu cukup warna palet yang disimpelkan gitu, disederhanakan. Warna paletnya disederhanakan gitu. Terus nanti setelah itu kita hand paint tekstur. Jadi sesuatu bentuk yang lain gitu. Ini proses hand paint tekstur ya. Nanti hand paint teksturnya juga bisa dengan bawaan Blender 3D ataupun maupun pakai Krita. Wait. Coba nih. Ini misalnya buat pot tanaman tuh kita painting tuh. Jadi teksturnya nggak realis gitu ya. Nah, kelihatan ya. Oke, itu salah satu contohnya. Terus contoh yang lain. Nah, ini pakai kerita gitu. Mungkin ini tekniknya agak jelimet. Nanti ada cara yang lain lebih mudah gitu. Nah, itu hand paint texture ya. Jadi nggak memberatkan komputer dengan renderan yang realis. Kalau realis tuh biasanya itu di film-film live action. Kalau nonton Sweet Home, nonton Avenger, nah itu realis. Nah, walaupun dari hooknya udah di exaggerate, tapi itu bisa dibilang reality gitu. Ataupun si Iron Man-nya itu reality. Oke, ini masih pakai Blender yang jadul banget. Blender versi 278 ya. 278 atau 277? 278 ya. Oke, terus next. Lighting. Lighting ini juga bisa kita seperti buat flat shadow maupun warna lainnya itu tanpa ngetekstur gitu ya. Jadi seperti renderannya renderan celluloid kayak anime gitu, flat, ya, warnanya solid. Jadi bentar ya. Shit. Misalnya ini bisa nggak ya? Oke. Ini masih ada
Ini contoh sederhananya. Ini misalnya shadow-nya mau warna biru gini kan. Nah, warna karakternya misalnya skinnya kayak gini. Tuh. Itu tergantung kita mau gimana. Tambah yang lain. Nah, itu jadi warnanya unik ya yang lain. Sesuatu yang lain. Tuh. Nah, itu salah satu contohnya. Renderan yang sebenarnya ada harus, kalaupun kita waktu gini ada terlihat waktu apa namanya, kalau di Blender tuh ada viewport shading, ada yang material preview ataupun kurang lebih hasil renderannya outputnya. Cuman kok kenapa outputnya gini, mungkin bisa kita cari solusinya. Nah, kadang di 3D ini jika ada muncul-muncul yang bersalahan-bersalahan gitu kan. Nah, itu karena harus kita cari solusinya. Misalnya lightingnya ini kalau nggak salah kurang kuat ya warnanya. Ah ya, sorry. Karena kurang kuat ini ya. Eits. Nah gitu. Ini coba kita terangi lagi berapa watt itu ya. Nah kayak gitu dia. Jadi hasil renderan ini terpengaruhi sama cahaya ini tadi. Ini objek cahaya gitu. Nah, simulasi objek cahayanya. Itu ya. Nah, tadi nggak kelihatan gitu. Sempat bingung saat kenapa nggak kelihatan. Oh rupanya cahayanya gitu kan. Harus dinaikkan cahayanya. Kayaknya pun ini terlalu agak jelimet gitu. Contoh yang lain yang flat-flat gitu sih, file share entah kemana ini. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Dari shadow, objek yang lain segala macamnya itu flat ya, celluloid gitu. Nah, ini termasuk stylized 3D. Mungkin kalian tahu ini bangunan apa ya? Pasti tahu lah orang Medan ya kan. Tuh kalian tahu bangunan apa? Next. Mau renderannya yang seperti yang tadi, sorry, atau benar-benar flat gitu tanpa ada shadow. Ataupun seluruh objek 3D itu di painting, ya seperti lukisan 2D gitu kan. Lukisan 2D benar-benar semuanya di painting tanpa pengaruh cahaya bawaan dari 3D-nya. Kalaupun kita kasih, nah, bisa aja mungkin kita mendapatkan hasil yang lebih artistik gitu. Sesuatu yang unik yang lain, sesuatu yang lebih artistik. Terus selanjutnya itu geometri. Objek-objek kita itu geometrisnya ada bahasa, bentuk bahasa gitu. Kadang kalau yang tajam-tajam tuh melambangkan yang serem-serem gitu. Serem-serem terus sorry, yang tajam-tajam yang bisa menyimbolkan lagi di tempat yang angker, serem gitu. Kalau yang kurva eh menandakan biasanya tempat yang lebih-lebih friendly gitu. Maupun kita nanti ini bentuk-bentuk bentuk objeknya aneh-aneh, bentuk pohonnya aneh, kotak-kotak gini, geometrisnya eh, bentuk ya oval-oval bulat terus yang lain-lainnya gitu. Maupun kita bentuknya kayak ada yang seperti kita campur-campur ya. Ada yang clay, ada yang voxel, ada yang low poly. Nah, itu tergantung kita eksperimen stylized 3D-nya mau seperti apa. Project kita mau seperti apa.
gitu. Terus dari perspektif bisa aja kita buat hasil renderannya itu perspektifnya itu isometrik, ataupun perspektif yang pada umumnya, ataupun kita distorsi bentuk perspektifnya dengan lensa wide. Kalau kalian anak-anak fotografer mungkin tahu ya lensa wide. Jadi hasilnya itu lebih cembung, ya. Lebih membulat, lebih lebar gitu. Nah, macam-macam yang eksperimen bisa kita buat untuk hasil stylized 3D gitu. Macam-macam eksperimen. Nah, ini bisa suka-suka kita ya kan mau bentuknya unik, aneh-aneh gitu. Ada yang pintunya besar, orang yang kecil gitu. Yang penting masuk aja gitu. Terus dari renderan rendering qualia gitu. Istilahnya nanti objeknya itu bisa kita kasih outline. Nah, jadi seperti komik gitu ya kan. Komik hitam putih ada outline-nya. Nah, gitu. Terus maupun yang lainnya. Tuh ya. Bisa kita kasih teksturnya itu screen tone yang kayak tadi yang di Spider-Verse. Terus yang untuk animasi, contohnya itu motion blur-nya di stylize pun juga bisa. Motion blur-nya itu di stylize dengan motion blur-nya itu diganti dengan yang objeknya langsung. Cuman ya sesuatu yang unik lah kalau motion blur yang lain itu kan udah generate kamera biasa pun juga bisa menghasilkan motion blur gitu. Nah, jadi kita menjadikan sesuatu yang lain gitu. Stylized 3D gitu, menjadikan sesuatu yang lain. Mau kita tambah-tambahin sesuatu yang aneh-aneh gitu, yang penting masuk akal. Masuk masuk di imajinasi sama nggak ganggu pemandangan gitu. Jadi itulah pembahasan kita soal tentang stylized 3D. Nah, jadi nanti soal project mungkin dari belajar kita bisa kita tentukan mau style renderan yang gimana. Tapi kalau dari start kita lebih mudahnya sih nggak usah harus buat-buat yang teksturnya jelimet-jelimet. Cuma nanti makan waktu ini sih, makan waktu produksinya. Yang paling sederhana itu buat yang CG movie gitu. CG movie itu paling mudah, materialnya cuman material gini doang tanpa harus utak-atik sana utak-atik sini, jadi nggak menimbulkan masalah yang aneh-aneh gitu. CG movie ya. Contohnya gini. Nih, eh, animasi Studio Blender, Blender Studio. Nah, ini CG movie nih, stylized 3D-nya tapi hasilnya CG movie. Walaupun kita lihat ya environment-nya kelihatan realis gitu. Tau lah ya, environment itu artinya lingkungan gitu. Lingkungan sekitar environment. Nah, ini karakternya itu kan kartunis gitu, nggak walaupun ya berbulu-bulu seperti realis gitu. Nah, nanti kalian bisa tonton sendiri di channel Blender Studio. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Yuk, ada yang mau didiskusikan? Wah, pada ngantuk ini habis Jumat. Habis Jumat ngantuk. Yuk, ada yang mau bertanya-bertanya? Silakan
bertanya, kita berdiskusi. Ya pada diam aja nih. Mana 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 orang-orangnya mana nih? Masih memikirkan sebuah pertanyaan. Oke, ini bakal panjang jawabannya. Sir, mau nanya tapi nggak tahu mau bilang apa. Iya. Pertanyaannya tentang apa nih? Tanya aja. Ayo, dicoba diketik-ketik, dipikir ulang. Abiu, Sir, nanti di pembelajaran awal 3D kita belajar apa, Sir? Oke, pertama ini kita, Sir, kalau ada istilah sekarang kasih paham ya. Kasih paham dulu ke kalian 3D itu gimana stylenya, macam-macam gitu kan. Nah, itu awalnya. Nanti next bisa eh, dicek di Google Classroom ya. Udah pada masuk ya? Abio juga udah masuk. Masih 15. Masih 15 yang masuk di sini. Nah, jadi sini share yang baru komentar sini cuman si Ihsan ya. Di webnya tentang Blender ya gitu. Jadi ini ada link lesson planning. Artinya rencana pembelajaran gitu. Lesson planning, lesson planning 3D mana ya? Ini. Nah, tadi ini kita udah bahas soal 3D art style. Ini ada namanya topologi guide, nanti saya kasih tahu juga Blender shortcut. Nah, saya kasih PDF-nya juga nanti Blender shortcut. Cuman ini belum diisi ya. Topologi guide. Oke, ini apa ini? Belum dihapus. Nah, untuk yang pertama kali, udah kan pertama kita kali ini udah belajar 3D, kasih paham dulu 3D art style, terus ini 3D modeling. Nah, nanti ada namanya perkenalan, introduction, sama interface Blender. Mungkin yang udah pernah nyoba, si Abiu kok nggak salah udah pernah nyoba ya. Nah, udah tau lah ini, mungkin ini udah lewat, udah paham, gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain yang belum paham, kita pelajari lagi. Mungkin dari Abiu ada yang terlewatkan, bisa diikutin aja nggak masalah. Itu, diikutin, workspace tabs. Nah, ini, introduction, pengenalan interface-nya, tampilan blendernya gitu, fungsi-fungsi dasarnya mana, terus sama beberapa tips trik yang lainnya gitu. Terus masuk ke creating in and editing object. Kita nambahi objek, mindahi objek gitu. Apa itu outliner sama collection, vertex, edge, face editing ya. Terus kita pelajari berbagai macam modeling tools gitu. Kita pertama belajar modeling ya. Kalaupun bisa ini nanti animasi sebenarnya kalau ada dua guru, ser ngajarin modeling, nanti guru lain di hari yang lain tuh ngajarin ngegerakin karakter animate gitu kan. Jadi nggak habis waktunya, cuma sayangnya gurunya cuma satu gitu. Mau cari di Medan ini lagi nggak tahu tas siapa. Mungkin ada bisa yang animate ya. Tapi kebanyakan rata-rata orang kebanyakan masih bisa 3D modeling semua. Yang animate, yang animate seharusnya Serafi itu bisa. Yang kemarin sebelum Ser masuk sama Serafi bisa nganimate. Maunya ada guru yang tambah lagi. Itu capek juga semuanya nih. Panas kepala.
Terus ini level satu modeling, ya modeling-modeling benda-benda sederhana gitu. Cangkir, piring, kursi gitu, bangku. Pokoknya benda-benda yang sederhana ya. Kubus, kubus tinggal Ctrl N, klik general, nah, dan jadi itu kubus. Sesuatu mahakarya, mahakarya kubus ya. Jadi selesai. Atau benda-benda yang lainnya yang mudah lah, yang bisa kita anggap level satu gitu. Terus hard surface yang lainnya itu yang masuk level 2 bisa kita naik level, bisa modeling senjata, sepeda, sepeda terus objek-objek benda yang rumit lainnya kayak radio, komputer, TV segala macamnya yang rumit lah, yang rumit objeknya. Terus setelah modeling ada namanya UV map, UV unwrapping itu face apa namanya? Kalau kalian tahu papercraft, papercraft, nah UV map itu saat misalnya ini objek 3D. Nah, habis itu kita belah-belah gitu kan. Jadilah bentuk flatnya nih, ini UV map namanya. Nah, terus di UV map itu nanti kita kasih tekstur. Jadi nempel deh teksturnya di objek 3D-nya gitu. Paham ya? Itu contoh sederhana. Terus texturing, modeling environment, ya modeling bunga, vegetasi, entah mau sayuran, entah bentuk-bentuk ini, dedaunan gitu. Pohon, tanah, air, gitu. Nah, modeling environment. Gitu. Terus kita buat scene. Level 4-nya create a scene. Setelah modeling-modelingnya jadi, kita satukan semua, kita tumpukin jadi bentuk satu scene, satu scene. Satu scene mau interior, eksterior gitu. Kalau udah jadi nanti kita tambahin deh lighting. Kalau interior mungkin tambahin lighting lampu ruang tamu entah apa gitu kan. Nah, terus ataupun kalau di eksterior cuman modal cahaya matahari gitu, gitu. Lighting setup. Terus pun nanti juga ada namanya lighting untuk karakter biar supaya unik yang lainnya lah. Itu masalah eksperimen. Nah, ada rendering eksperimen itu. Nah, selanjutnya itu setelah modeling objek-objek ini kan, objek ya objek bukan karakter gitu, bukan makhluk gitu kan. Nanti kita masuk ke modeling karakter. Nah, modeling karakter, kalau modeling karakter metodenya nanti diawali dengan ya harus ada desain karakternya gitu. Terus kita sculpting, bentar ya. Oh, kalau nggak salah pernah saya tunjukin ya sculpting belum? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Sculpting. Kalian tahu sculpting apa? Yuk, ada yang tahu Enggak, sculpt? Sir. Nggak, Enggak, Sir. nggak ya. Jadi sculpting itu seperti memahat, seperti ini. Nah, ini ada objek 3D-nya. Udah ada desain karakternya, nanti kita sculpting. Mau sculpting karakter hewan atau apa gitu. Memahat secara 3D gitu. Oke. Ini. Eits. Kok sadanya tumpul deh. Ya.
Nah, itu sculpting. Nah, kayak gitulah kira-kira sculpting itu. Em, ya, ada shortcutnya. Bentar ya. Eh, eh, Nah, kira-kira begitulah kalau untuk sculpting. Kalau dikerjai sampai detail mungkin bakal lama gitu. Nah, itu sculpting. Nanti setelah di sculpting ada namanya retopologi. Jadi ini objek 3D-nya kalau nggak di retopologi ini banyak ada namanya vertex face-nya ini banyak. Ini nggak optimal untuk buat animasi, berat-beratin kinerja komputernya. Terus UV map-nya nanti rumit. Terus topologinya ini berantakan, nggak cocok untuk buat animasi gitu. Jadi nah ada namanya retopologi, di retopo ulang biar supaya bisa dikasih rigging gitu. Contohnya. Nah, ini beda ya. Nah, ini retopologi gunanya kalau udah kita retopo ini kita animasikan uh, nanti kerutannya sesuai misalnya ini senyum, nanti bentuknya rapi dia, senyum seperti senyum atau bentuk yang lainnya. Kalau berantakan topologinya bakal berantakan hasil bentuk animasinya gitu. Ini bagian yang penting, wajah yang sering bagian penting untuk di topologi karena deformasinya juga termasuk terus bagian lengan, ini lengan juga lengan terus bagian lutut gitu, bagian lutut. Itu kok karakter human ya sama sih yang hewan pun juga gitu. Nah, itu retopologi, setelah di sculpting retopologi. Nah, ya UV map lagi di tekstur, modeling rambut, wardrobe-nya, pakaian, entah ada sepatu, gelang atau yang lain-lainnya, modeling gigi, ah, kaki, tumit, terus lidah gitu ya, yang lain-lainnya. Terus kita buat UV map-nya. UDIM ini UDIM bisa kalian searching di Google. Ser masih belum paham pakainya, cuman ini fitur penting untuk texturing. Biasanya texturing UD, UDIM UDIM itu untuk tekstur yang karakter satu karakter itu objeknya banyak banget kayak robot. Nah, itu perlu menggunakan fitur UDIM, UDIM.
Nah, nanti kita pelajari tentang 3D karakter texturing yang sederhana aja. Nah, setelah selesai semuanya baru kita rigging. Rigging itu biar supaya bisa digerakin. Kemarin udah nggak salah pernah kasih share lihatnya. Ini karakter punya orang nih. Nah, dikasih bebas download untuk belajar animasi. Nah, ini rigging bisa kita gerakin gitu. Nah, ini itu ya. Nah, itu rigging. Nah, itu rigging. Nanti udah setelah selesai riggingnya tanpa ada masalah. Soalnya biasanya ini nanti di riggingnya nih banyak bermasalah. Karena ya nanti waktu neku tangannya atau apanya biasanya meshnya ada yang berantakan gitu. Itu nanti kita pelajari lah, kita cari solusinya gitu. Nah, itu rigging. Terus masuk ke animasi. Aduh, banyak banget nih. Tools-tools animasi yang ada di Blender, timeline, animation, post mode, offset, graph editor, kamera, baru masuk belajar animasi. Aduh, tabletnya. Rig setup, terus pose pertama, tambah key-nya, baru kita buat animasinya. Ada yang manual, ada yang auto. Kalau manual sama kayak kurang lebih cara kerjanya frame by frame juga gitu ya. Nah, terus kita buat facial animation, mau uh, motion wajahnya itu sedih, nangis ya, itu lip sync segala macamnya. Baru yang lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan terkejar lah, tercover semuanya nih. Nah, kita lihat aja nanti. Tuh, itu sculpting tuh setelah modelingnya, Sir. Sculpting adalah bagian proses modeling juga. Jadi ada namanya modeling primitif atau box modeling. Nah, kalau tadi kan modelingnya nge-sculpting. Ini kalau yang ini modelingnya box modeling. Misalnya ini cepat aja buat kayak palu gitu. It's ah, oke. Kurang lebih tuh kalau yang tadi tuh box modeling gitu istilahnya. Kalau yang tadi tuh namanya sculpting. Nah, ini box modeling namanya. Eh, kadang kalau ada sesuatu yang masalah-masalah kita hapus, kita buat ulang gitu kan.
Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Bentuknya aneh nggak jelas nih. Betul. Nah, kalau ini modeling. Kalau yang tadi sculpting namanya. Eh, Sculpting juga termasuk bagian dari modeling. Itu. Banyak banget sir yang mau dibahas terkejar ke sir. Kami mungkin nggak sampai 10. Just, mudah-mudahan semuanya tercover. Udah lihat rosternya kan? Eh, udah lihat rosternya. Udah sampai berapa jam tuh sampai sore ya? Kalau ada laptop or PC belajar otodidak aja bang biar terkejar. Iya sih. Atau enggak belajarnya di warnet biar terkejar. Atau sekolah kita disulap gitu kan. Bisa nginep belajar sampai malam ya. Itu pun kalau kalian mau. Kadang pun belajar pun malas-malasan. Bengek lah, Sar. Mau, Sar. Wih, ada yang mau rupanya. Ya emang itulah kalau mau kejar target. Pagi sampai sore kayaknya enggak sih. eh Jamnya singkat. Sabtu tunggu ya. Hmm, Sabtu itu kelas kalian. Oh masuk Sir Syafrizal. Ya, kalau mau lanjut lagi di lab izin Sir Farel belajar-belajar sendiri itu kan. Kayaknya Sir Farel entah belum pulang di jam 1 itu. Ya udah, lanjutlah di sekolah. Sebenarnya jam kita juga udah dilamain sih, lumayan lumayan panjang gitu. Kalaupun nggak tercover 3D-nya, nanti di mapel animasi 2D kita masukin aja mapel animasi 3D. Yang penting project animasi 3D-nya sebagian tercover gitu. Uh, Animasi 2D itu hari Kamis ya. Mana tahu setelah entah 3 les animasi 2D selesai baru masuk 3 les yang animasi 3D gitu. Ya, setidaknya bisa terkejar lah targetnya. Semoga prakteknya benar. Kalau sampai sore lumayan. Nggak terasa tuh lamanya kalau udah main. Ya, kalau udah ngerti sesuatu sih memang nggak terasa waktunya. Paling kalau fokus serius itu kan. Cuman jangan lupa makan siang. Gitu. Kalau udah makan siang, istirahat. Panjang ya, yang ini planningnya. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Terkejar. Ya, mudah-mudahan terkejar. 10 bulan di sekolah. Untuk tim mungkin kita bagi berapa ya? Mau pakai apa lagi selain Blender kita? Blender aja sih kalau yang 3D. Kalau yang eksternal untuk texturing entah apa bisa pakai Krita atau Quixel Mixer. Quixel Mixer cuman tergantung kebutuhan ini. Kalau nggak dibutuhkan nggak kepake juga. Jadi ada software texturing lain Quixel Mixer. Kita cari yang free-free ya. Free-free tapi berguna lebih gitu. Hidup gratisan gitu. Mixer. Download for free. Blender pun free juga. Nggak salah ini udah pernah saya kasih lihat ya. Nah, jadi nge-texturing secara 3D. Di Blender juga bisa. Ada kalau di Blender ada add-onnya. Fungsinya kurang lebih sama kayak Quixel Mixer. Gitu. Jadi ngasih texturing gitu.
eh software lain apalagi nggak ada sih, itu aja lah gitu. Kalau untuk buat storyboard mungkin nanti beberapa teknis yang lain bisa kita cari tahu enaknya pakai storyboard selain pakai Krita atau ini ada aplikasi namanya Storyboarder. Sebenarnya nggak cuma Blender aja yang kita pakai, tapi Blender adalah satu bagian untuk buat 3D-nya gitu. Terus untuk ngerigging ada toolsnya. Kalau nggak salah yang Mixamo itu karena ini paling ini Adobe joins Blender Development Funding. Jadi Adobe itu ngasih plugin ini ya, plugin untuk Substance ada namanya untuk texturing Substance Painter sama Mixamo gitu. Jadi riggingnya dari Mixamo, cuman nggak lengkap. Hmm, Masih belum cocok untuk produksi Mixamo. Serda baru ini baru-baru aja beritanya nih. Juli tanggal 20. Kalau untuk ngerigging kita bawaan Blender namanya pakai Rigify. Nah, ini Rigify. Kalau mau pakai aplikasi yang lain, ya ini Rigify untuk rigging tulang-tulangnya gitu. Atau mau yang mempermudah patungan duit kita, ada namanya Blender Market. Tuh ya, ada namanya Auto Rig, cuman nggak auto-auto banget sih. Harganya $19 sampai 50. Kalau kita mau patungan beli ya, satu orang 10.000 gitu kan. Ini yang light atau $40. $40 berapa rupiah ya? 600.000. Cuman ini memudahkan kita sebagai animator untuk buat rigging. Termasuk termasuk apa namanya? Seleksi-seleksi untuk animatornya juga dimudahkan gitu. Cuman kalau mau yang gratisan ya bawaan dari Blender ada Rigify namanya. Kalau ini Auto Rig. Nah, gitu. Itu udah bisa digerakin ya. Ya, kalau ada yang mau patungan, oh tunggu yang terakhir ini tadi rupanya di ini selection object rignya nih memudahkan untuk animator tanpa harus ngezoom in, zoom out karakter yang tali-talinya nih, semain gitu kan. Nah, tinggal seleksi jari tangannya ini yang sebelah kanan sini gitu. Mau gimana? Nah, itu mempermudah untuk animator. Cuman ya berbayar. Tuh. Ini kalau yang full, kalau yang lightnya nggak tahu ya. Bisa juga nggak kayak gitu. Nah, macam-macam sih tools yang bisa dipakai. Nggak cuma Blender aja untuk produksinya macam-macam. Besoknya tipes. Untuk background pakai stop motion. Untuk background pakai stop motion. Maksudnya gimana nih untuk background pakai stop motion? Untuk maksudnya gimana? Coba agak diperjelas. Oh, alah, itu render engine. Itu render engine. Gak usah, jangan terlalu terpengaruh dengan sesuatu yang lain. Lumion sama apa tadi? Lumion sama Twinmotion.
Twinmotion udah bawaan Unreal nih. Jadi ini eh sebenarnya nantilah di materi selanjutnya ada kasih paham lagi ya. Ada jenis-jenis macam render engine. Yang gini ini namanya render engine, Lumion, Twinmotion. Twinmotion ini sebenarnya tools untuk arsitektur sih di Unreal Engine. Cuman Unreal Engine ini terlalu berat untuk laptop saya aja, masih terlalu berat Unreal Engine. Real time immersive 3D architectural visualization. Jadi ada macam-macam ya. Unreal Engine sendiri udah ada engine-nya untuk real time rendering, bisa stylized 3D juga. Lumion ini sebenarnya rendering itu untuk yang hasil-hasil realis. Kita nggak ke sini, gitu ya. Bawaan Blender juga ada, gitu. Bawaan Blender ada namanya Cycles. Jadi ada macam-macam render engine, Lumion, uh, V-Ray, V-Ray, Redshift, terus apa lagi ya? Redshift, terus Renderman, Renderman, terus apa lagi ya? Macam-macam. Tapi kalau di Blender ada namanya Cycles, Cycles Render, eh Cycles Render, terus ada namanya EV Render. Uh, jadi ada macam-macam. Coba, jadi gak usah di EV Render tuh gimana? EV Render termasuk real time renderingnya punya Blender gitu. Nah, jadi real time dia tanpa, kurang lebih sama kayak Twinmotion atau ini ya. Gitu. Nah, ini bawaannya Blender gitu. So inner to the age GX. Cuman ya We are going to kalau add untuk this camera dijadikan so ini that berat we juga will sih. have a cool Jadi usahakan, ya continue nggak right usahakan here. sih. Memang standar requirement-nya Blender Let tuh me make it punya press right GPU, here, editor Graphic type, and make it Processing 3D Unit, viewport. NVIDIA In atau order to Radeon. animate my camera, what we're going EV Render, mana lagi yang keren-kerennya ya. Jadi beda Cycles sama EV itu ada. Eh, kalau Lumion kayaknya samaan dengan Cycles lah. Cycles vs EV. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. So we just wanted to have a discussion about what are Ini this. aja deh file punya Saraja, ribet dari YouTube. Eh mana ya? Bentar. Mm, 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 mm. Nah, oke, wait. Ini kalau Cycles tuh dia renderingnya ada pengertiannya. Dia path rendering. Tuh, jadi nanti dia banyak bintik-bintik pasir sebenarnya. Nah, bintik-bintik pasir kayak gini. Nah, sekarang teknologinya ada namanya udah ada denoising mana ya? Ih, support GPU Wah. Wih, bentar. Sepertinya ada permasalahan. Um, Aduh. Oke.
Tidak bisa like but the noise. Ya, ini denoising viewport optics. Nah, jadi cycles atau Lumion tuh membutuhkan lumayan proses yang agak berat. Kalau EV berat juga, cuman dia lebih game rendering, game rendering. Jadi teknologinya tuh lebih cepat waktu proses renderingnya. Itu masalah-masalah ada pengertian-pengertiannya sih. Kalau yang EV tuh begini, jadi dia langsung jadi gitu. Ada namanya shader compilation dulu. Nah, jadi setelah ada di compilation, nah itu udah bisa langsung tinggal rotate sana sini tanpa ada pasir-pasir gitu. Kalau Lumion masalah ada pasir-pasirnya. Lumion. Nah, orang buatnya. Hey, what is up, nation? In this Sebenarnya session, tuh we're yang kayak gonna gini be ini seeing tuh arsitektur in my rendering gitu. video. Lumion's better than Twinmotion. Yang membutuhkan hasil Twinmotion is better renderan than yang Blender. hyper And so I realis. figured, you know what? I'm just gonna let you guys decide and see which emerge. We have Blender. We're gonna go through all 12. If you like this, in the comments. Jadi gitulah kira-kira. Itu ya kalau EV yang di bawah, cycle tuh di atas. Sekarang pun cycle bukan namanya cycle lagi, ada namanya tambahan X. Bahasa pemrogramannya itu udah dirubah untuk biar para 3D artist tuh nggak stres nunggu renderan yang lama-lama. Jadi improvisasi renderannya lebih cepat. Tuh. Ada macam-macam render engine namanya. Mungkin look hasil renderan kita nanti kayak gini, stylized terus nggak realis ya. Untuk biar mempercepat proses pengerjaan animasi kok realis, ngapain gitu? Bagus apa namanya? Langsung buat film live action, mungkin butuh spek komputer yang lebih lah. Live action yang butuh visual effect kayak di film-film ya Sweet Home atau apa segala macamnya. Ya, ada lagi yang mau kita bahas, diskusikan? Atau udah ada yang lapar? Kalau ada yang lapar silakan makan. Ada yang belum makan soalnya tadi. Untuk storyboard nanti kita bisa pakai storyboarder. Dari Blender pun juga bisa buat storyboard. Jadi gambarnya itu secara ini ya 3D Blender storyboard. Nah, ini teknik baru lagi nih. Jadi banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari sebenarnya. Buat storyboardnya pun dari Blender juga gitu. Hello everybody. Will be about utilizing Nah, Blender's gitu. fantastic grease pencil 2D Jadi tool gabungan in gambar dan combination 2D with the digabung 3D sama environment environment and 3D free gitu. camera work in order to create 2D, 3D hybrid animatics Hybrid ya, storyboards 2D and sama animation, 3D gabung like the examples satu shown here. tempat Before we gitu. dig in too deeply, here Itulah.
Itu ada sebuah teknik yang baru ataupun pakai aplikasi storyboarder namanya. Kita bukan renderan yang hyper realis. Biasanya hyper realis itu untuk anak-anak arsitektur. Tuh. Habis pembahasan kita, ada yang mau ditanya lagi? Yuk, masih memikirkan sesuatu atau udah ngantuk? Ya, terbengong kita, terbengong. Yuk, terakhir ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ya, baik. Halo. Terlihat kalau kalian juga udah ada yang bisa pakai SketchUp ya. Nah, itu juga keren pakai SketchUp. Nah, sering nggak pernah pakai SketchUp untuk ngemodeling? Tuh, SketchUp, SketchUp. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, Itu bisa untuk animasi kan, Sir? apanya? SketchUp. Animasi apa dulu nih? Karakter ya? Kalau karakter nggak bisa. Nggak lengkap fiturnya. Kalau untuk modeling kayak rumah, fiturnya paling oke sih. Gitu. Modeling rumah segala macamnya. Kalau SketchUp, setahu saya nggak ada sih SketchUp. SketchUp modeling karakternya, ya ada sih. Kalau ada sih lumayan jelimet ya. Nggak tahu juga, bisa ditelusuri. Kalau nganimasikannya palingan ya pakai software bantuan lain kayak Autodesk Maya gitu, ataupun Blender 3D ya. Time to scout. Sama aja nya toolsnya. Kalau ini bisa dibilang box modeling ya. Tarik sana, cutting sana, cutting sini gitu. Masih kalau untuk modeling karakter SketchUp masih kurang. Import karakter bisa aja karena kan untuk ngukur manusia itu gimana ya? Ngukur sebuah bangunan kan perlu ukuran asli manusia gitu. Karena dibutuh rata-rata yang pakai SketchUp itu untuk anak-anak arsitektur. Oke, habis nggak ada lagi? Kalau nggak ada, udah berapa lama kita nih? Lumayan ya.